Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid An-Nasa'i Somber. Dan pada malam hari ini kita akan baca kisah Abu Darda. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Di sini disebutkan Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Ini nisbat kepada kabilah namanya Khazraj, yaitu salah satu kabilah Yaman yang pindah ke Madinah dan tinggal di sana. Mayoritasnya isinya orang Ansor. Ansor itu yang berdomisili di Madinah dan menyambut kedatangan Nabi. Mereka disebut dengan Ansor sebagai penolongnya Nabi. Sedangkan yang bersama Nabi berangkat dari Makkah pindah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Uwaimir bin Malik Al-Khazraji, nama kunyahnya Abu Darda. Dia bangun dari tidurnya lebih awal. Dia berjalan ke berhalanya yang dia letakkan di tempat yang mulia di rumahnya. Dia memberinya penghormatan dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik dari perniagaannya yang besar. Kemudian dia pakaikan baju dari sutra yang mahal, pemberian salah seorang pedagang yang datang dari Yaman. Manakala siang mulai naik, Abu Darda meninggalkan rumahnya menuju tempat dia berniaga. Dia melihat jalan-jalan utama dan jalan-jalan lainnya di Madinah dipenuhi oleh para pendukung Muhammad yang baru pulang dari perang Badar. Di depan mereka sekumpulan tawanan dari Quraisy. Maka Abu Darda berpaling dari mereka. Dan tidak lama setelah itu dia mendekati seorang anak muda dari Khazraj dan dia tanya tentang Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah salah seorang penyair masyhur yang merupakan angkatan pertama dari kalangan Ansor. Dia merupakan satu dari 3 panglima yang diangkat oleh Nabi SAW dalam perang Mu'tah. Mungkin teman-teman kalau sudah ikut kajian ini waktu di bulan Ramadan, kita sempat baca cerita Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. Dan Nabi SAW mengangkat Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah sebagai panglima perang. Kata Nabi, kalau meninggal ini nanti panglimanya yang itu. Kalau yang itu juga meninggal maka panglimanya yang ini. Ya, kalau mau dibaca kembali silakan baca tentang kisah perang Mu'tah, dan ini terselip dalam kisahnya Zaid bin Harithah. Saya ulang, Abu Darda nanya sama anak muda Khazraj tadi, gimana kabarnya Abdullah bin Rawahah? Anak muda itu bilang, oh dia sudah berjuang di medan laga di perang Badar dengan sangat baik, dan dia pulang dengan selamat, bahkan meraih harta rampasan perang. Anak muda ini tidak merasa aneh dengan pertanyaan Abu Darda tentang Abdullah bin Rawahah, karena orang-orang sudah pada tahu bahwa keduanya adalah bersaudara. Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah ada 2 orang bersaudara semasa jahiliyah. Manakala Islam datang, Abdullah bin Rawahah masuk Islam, sementara Abu Darda belum masuk Islam. Jadi ini di awal adalah kisah bagaimana Abu Darda itu masuk Islam. Meskipun keduanya terpisah karena agama, keduanya tidak memutuskan jalinan persaudaraan.
Abdullah bin Rawahah selalu mengunjungi Abu Darda, mengajaknya masuk Islam, mendorongnya kepada Islam. Dan Abdullah menyayangkan hari-harinya Abu Darda dilewati dalam keadaan kemusyrikan. Ini bisa kita ambil pelajaran, teman-teman. Mungkin nanti bisa nyata di situ. Pelajarannya adalah ada kalanya kita dengan seseorang yang berharga dalam hidup kita seperti kakak, adik, teman, keluarga. Ada kalanya terpisah hati karena faktor agama. Sebisa mungkin dakwahi, sebisanya dakwahi, dan jangan putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Kalau kita terapkan di zaman sekarang, misalnya teman-teman, kita dapat hidayah sunnah, kita sudah mengenal dakwah, belajar agama, tapi mungkin misalnya saudara kandung kita belum. Yang terbaik yang harusnya dilakukan adalah bukan habis maksa, lalu orangnya nggak mau terima, langsung diputuskan silaturahim. Apalagi kalau itu orang tua sendiri. Sebagian teman-teman, khususnya yang muda-muda, mereka terlalu terburu-buru dalam mendakwahi keluarganya. Bahkan ada yang mengatakan, oh, saya sudah dakwahi Ustaz, udah saya sampaikan hadis-hadisnya. Kita bilang iya, hadisnya itu nggak salah. Masalahnya adalah nyampaikan hadisnya itu intonasinya gimana, waktunya tepat atau tidak, timingnya enak menerima atau enggak, kata-kata, pilihan kata atau diksi, pilihan kata. Beda loh antara harus dong dengan sebaiknya, itu hal beda. Hendaknya dengan pokoknya, itu dua hal yang beda. Ditangkap di dalam hati. Oh, nggak bisa, pokoknya mulai besok mama harus pakai jilbab besar, nggak mau tahu. Itu beda di dalam hati dengan perkataan kalau bisa ma. Itu dua hal yang beda. Sama juga ketika kita, saya tadi katakan terpisah hati karena faktor agama dengan saudara misalnya. Adik kita belum dapat hidayah, atau kakak kita belum dapat hidayah. Ya, saya cerita sedikit aja. Saya pulang ke rumah orang tua dalam keadaan kakak saya belum dapat hidayah. Ya, dia agak risih awalnya. Apaan nih? Sejak pulang yang satu ini, maksudnya saya, sejak pulang masuk rumah, apa-apa semua berubah. TV taruh di loteng, yang biasanya di ruang tamu ditonton bersama, udah nggak ada TV-nya. Kalau mau apa-apa harus ke atas, harus begini, harus begitu. Ya, ditambah lagi mama saya, coba ikuti kajian adikmu, coba gini, coba gitu. Lama-lama semakin apa? Kalau mau pulang tuh semakin kayak nanti bakal dibombardir lagi nih dengan kalimat-kalimat yang gak ngenakin gitu. Sampai pada suatu malam saya bilang sama mama, Ma, kita kalau ndakwahin kakak itu jangan kayak apa ya, maksa gitu. Harus berubah langsung drastis. Kalimat-kalimat, kenapa sih kamu? Coba kamu tuh begini, gak bisakah kamu begini? Itu tidak mengenakan kondisi untuk menerima dakwah.
Coba kalau misalnya mama, misalnya dia lagi pulang nih, pulang kerja, tanyain, sudah makan nak? Enak kan? Oh, ada perhatian di rumah. Saya pun sama. Akhirnya misalnya kakak habis sholat subuh gitu, jam-jam 6:30 misalnya saya tawarin, kau li mau makan apa? Ya, meskipun ada awalnya jengkel gitu ya, karena nggak bisa nonton bola, dilarang menonton tinju, dilarang nonton MotoGP, memang jengkel dia kan. Tapi karena saya bilang makan apa? Ada roti nih, pakai telur rebus, diginiin. Ya udah bikinin. Lama-lama ada kesempatan kita satu meja ngobrol. Lama-lama terbuka hati. Lama-lama dia nanya sendiri. Lama-lama alhamdulillah sekarang sudah mengenal hidayah sunnah juga. Ya. Lama-lama saya lihat jenggotnya mulai dipanjangin, saya lihat celananya udah dipotongin. Ya. Nah, jadi kita teman-teman yang dirahmati Allah mungkin bisa mencontoh antara Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda. Meskipun pisah hati karena agama, tapi secara fisik mereka terus bersama, di mana Abdullah bin Rawaha selalu mengunjungi Abu Darda dan mengajaknya masuk Islam. Lanjut, Abu Darda tiba di tempat niaganya. Dia duduk di kursinya yang tinggi. Dia mulai sibuk menjual dan membeli, menyuruh pegawainya, dan dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di rumahnya. Memangnya apa yang terjadi di rumahnya? Di waktu yang sama, Abdullah bin Rawaha jalan menuju rumahnya Abu Darda. Abdullah tiba di rumahnya. Dia lihat pintu rumah terbuka, maka dia lihat Ummu Darda di halaman rumah. Abdullah berkata, "Assalamualaikum, wahai hamba Allah." Ummu Darda, siapa ini? Istrinya. Dia jawab, "Waalaikumsalam, wahai saudaranya Abu Darda." Abdullah tanya, "Mana Abu Darda?" Dijawabnya, "Ada di toko, mungkin gak lama lagi pulang." Abdullah bin Rawaha tanya, "Boleh saya masuk?" Ummu Darda bilang, "Silakan," dengan senang hati. Maka Ummu Darda memberikan jalan kepada Abdullah dan dia sendiri pergi ke kamarnya, sibuk dengan urusan rumahnya dan menjaga anak-anaknya. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi pada kondisi rumahnya. Tadi kan disebutkan bahwa Ummu Darda ada di halaman rumah. Yang jelas, kalau di zaman kita ini, kalau kita punya saudara kandung, terus kita datangi rumahnya, saudara kita kandung kita lagi nggak ada, adanya cuma istrinya, jangan kita masuk situ. Ya, boleh masukkah? Numpang mandi, mau makan. Dikarenakan kata Nabi SAW, alhamu maut, ipar itu kematian. Artinya salah satu penerapan hadis ini adalah dalam satu rumah nggak boleh laki-laki berduaan bersama istri saudaranya. Ya, bukan mahram. Nah, kecuali kalau ada anaknya, yang anaknya juga sudah besar. Ini beda. Adapun anaknya masih kecil-kecil, itu juga tidak boleh. Karena anak-anak kecil belum bisa teranggap pengetahuannya, kesaksiannya. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda ada di ruangan yang lain. Karena awalnya dia ada di halaman rumah. Ya. Yang jelas, Abu Darda masuk ke dalam rumahnya, Abdullah bin Rawaha masuk ke dalam kamarnya Abu Darda, yang di situ dia letakkan berhalanya. Maka dikeluarkannya kapak yang dia bawa dari rumah, dihantamkannya kepada berhala tersebut dan dipotong-potong sambil berkata, apapun yang disembah selain Allah adalah batil. Siapapun yang disembah selain Allah adalah batil. Selesai dihancurkannya berhala tadi, dia meninggalkan tempat itu. Ummu Darda masuk ke kamar berhala. Hampir pingsan dia melihat berhala itu hancur berkeping-keping. Bagian-bagian tubuhnya berserakan di lantai dan dia mulai menampar pipinya sambil berkata, "Kamu telah mencelakakan aku, Ibnu Rawaha." Ya.
Tidak lama kemudian Abu Darda pulang. Dia lihat istrinya duduk di pintu kamar berhala sambil menangis. Tanda-tanda ketakutan terlihat di wajahnya. Abu Darda bertanya, "Kenapa kamu?" Maka Ummu Darda mengatakan, "Saudaramu Abdullah bin Rawaha datang kepada kami ketika engkau tidak di rumah, dan dia melakukan apa yang sedang kamu lihat?" Abu Darda melihat berhalanya sudah hancur berkeping-keping. Amarahnya langsung terpicu. Dia ingin membalas perlakuan buruk terhadapnya. Namun tiba-tiba amarahnya mereda. Sedikit demi sedikit akhirnya mereda. Dan dia merenungkan apa yang terjadi. Dia berkata kepada dirinya, kalau berhala ini bisa mendatangkan kebaikan, harusnya dia bisa bela dirinya sendiri. Ini kurang lebih sama dengan kisahnya sahabat Nabi yang pincang. Siapa? Amr bin Jamuh. Yang anaknya adalah Mu'adz. Temenannya siapa? Mu'adz juga, Mu'adz bin Jabal. Ya, mereka sekongkol ngeprank si bapaknya ini. Diangkat patungnya ke selokan atau tempat sampah. Sampai berkali-kali dikasih pedang malah. Pedangnya diganti dengan kotoran sama bangkai anjing. Kemudian timbul dalam pikirannya, kalau seandainya berhala seperti ini yang selama ini ku minta-minta untuk mendatangkan kebaikan dan menolak mudarat memang bisa melakukannya, kenapa dia tidak lakukan untuk dirinya sendiri? Ini pelajaran bagi kita, ya, bisa dicatat di situ. Ya, lemahnya sesuatu yang disembah selain Allah. Lemahnya sesuatu yang disembah selain Allah. Contoh kalau di zaman sekarang orang pakai jimat. Yang jimat itu sejatinya dia ukir sendiri. Dia bikin sendiri, dia pintal sendiri. Kalau di zaman kita ini kan masih banyak mungkin ya. Ada orang-orang kalau di rumahnya itu di depan pintu digantung botol kerating deng itu. Ya kan? Memulak bala. Itu botol kalau dipecahin, pecah berkeping-keping. Apa yang bisa dilakukan oleh sesuatu seperti ini? Yang kita pintal sendiri, yang kita bikin sendiri. Ya. Dan kadang sebagian kaum muslimin masih banyak yang percaya seperti itu. Sejatinya seseorang yang bertauhid tidak akan meminta kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini keyakinan-keyakinan tentang jimat atau sesuatu yang dikeramatkan, ini sudah selayaknya dihilangkan dari kaum muslimin dengan cara dihancurkan bendanya atau dihancurkan pemikirannya. Nah, kalau dihancurkan bendanya, ya kalau kita mampu saja, ya. Tapi paling tidak dihancurkan pemikirannya. Contoh yang disembah selain Allah, misalnya kubur. Siapa yang mau hancurin kuburan? Apalagi kuburannya yang memang dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Khawatirnya kita datang-datang hancurkan tempat-tempat mereka itu bisa semakin mudaratnya jauh lebih besar. Pertikaian, perkelahian, pembunuhan, muslim bunuh muslim yang lain. Kalaupun yang seperti itu tidak mungkin dilakukan, minimal kita hancurkan pemikirannya dengan membantah syubhatnya atau menyebarkan dakwah tauhid. Nah, lanjut. Saat itu juga dia beranjak meninggalkan tempat itu menuju rumahnya Abdullah bin Rawaha. Lalu keduanya menuju Rasulullah dan mengumumkan diri masuk Islam. Abu Darda adalah orang terakhir yang masuk Islam dari marganya, Al-Khazraji. Abu Darda beriman kepada Allah dan Rasulnya sejak saat pertama iman meresap dalam relung hatinya. Dia sangat menyesali kebaikan-kebaikan yang telah terlewatkan. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dia tertinggal dari kawan-kawannya dalam memahami agama Allah, dalam menghafal kitabullah, ibadah dan takwa yang telah mereka simpan untuk diri mereka di sisi Allah.
Maka Abu Darda bertekad kuat untuk meraih apa yang tertinggal dengan usaha yang keras, menyambung kelelahan malam dengan kelelahan siang, sehingga dia bisa menyusul rombongan yang telah meninggalkannya atau mungkin mendahului mereka. Dia memfokuskan diri untuk beribadah, meninggalkan dunia untuk berkonsentrasi kepada Allah. Dia belajar layaknya orang yang kehausan, mengkaji kitabullah, menghafal ayat-ayatnya, dan mendalami makna-maknanya. Nah, ini kalau diterapkan di zaman sekarang, ya, misalnya kita ketinggalan hijrah, kita dengan teman-teman atau dengan keluarga, kita ketinggalan belakangan misalnya. Jadi saudara-saudara kita atau teman-teman kita sudah hijrah 2 tahun, 3 tahun. Ya, kita telat gitu. Maka yang terbaik bagi yang telat adalah segera mengejar dan lakukan akselerasi. Bukan orang sudah jauh di sana, dia juga ya hijrah, tapi hijrahnya cuma hijrah baju. Nggak hijrah ilmu, tidak hijrah dalam sisi amal. Ya, ini teman-temannya nih, udah pintar, ngajinya udah lancar, tajwidnya udah bagus, disuruh ngimami siap. Teman-temannya ada yang sudah bisa bahasa Arab. Ya, kalau ngumpul nih, ini ilmunya itu mengalir gitu dari kalimat-kalimatnya, nggak kosong. Padahal dahulu waktu ngumpul bareng itu pembicaranya kosong. Kalau nggak bola, balap, game, gitu-gitu aja. Nah, yang hijrah belakangan harus berlari saat orang lain cuma berjalan. Caranya bagaimana? Ya segera kejar apa yang ketinggalan dari dirimu. Kalau belum bisa baca Quran dengan lancar, berarti ikut kajian tahsin. Kalau sudah lancar, temannya ada yang sudah lancar juga, berarti kita sama nih. Aku kejar dengan bahasa Arab, supaya bisa segera jalan sama teman-teman itu, jalan yang serasi. Ya. Kalau cerita tentang saya di tahun 2006, habis dapat hidayah sunnah, saya termasuk yang ketinggalan. Ya, saya katakan saya ketinggalan karena teman-teman saya di asrama sudah banyak yang kenal sunnah. Saya masih ada di kepartaian gitu ya. Organisasi-organisasi yang gitulah, yang mengajak kepada golongan, kelompok. Ya. Jadi mereka sudah jalan jauh, saya ketinggalan. 2006 saya baru dapat hidayah sunnah dan segera saya kejar. Jadi teman-teman sibuk dengan kegiatannya, saya akselerasi. Kalau di Jogja dahulu ada kelas namanya kelas Badar, bahasa Arab dasar. Itu selama 3 minggu berturut-turut non-stop, 21 hari, habis subuh, habis asar. Kalau habis subuh, mulai dari jam 4:30 sampai jam 6 subuh. Kalau habis asar, ini WIB ya, WIB, bukan WITA. Kalau WIB, kita dahulu selesai sholat subuh 4:30, paling banter jam 5. Kita sudah selesai jam 6 atau 6:30 subuh pagi. Nanti lanjut lagi habis asar. Kalau asar di sana jam 3, jadi kita selesai jam 3:30. 3:30 sampai jam 5 bahasa Arab lagi. Selama 21 hari berturut-turut, diakhiri dengan ujian. Ya. Di antara yang sekelas dengan saya dahulu adalah Ustadz Raihanul Bahrain. 21 hari berturut-turut. Akselerasi. Sehingga teman-teman akhirnya belakangan ada yang bilang, ya Mufli meskipun ketinggalan, tapi bisa segera menyusul teman-teman. Ya, saya harapkan teman-teman juga seperti itu. Manakala dia melihat bahwa perniagaan mengurangi kenikmatannya beribadah, melewatkannya dari majelis ilmu, maka dia meninggalkannya tanpa ragu-ragu dan penyesalan. Seorang pernah bertanya kepadanya, maka dia menjawab, dulu aku adalah pedagang sebelum aku mengenal Rasulullah. Manakala aku mengenal Islam, aku ingin menggabungkan perdagangan dengan ibadah. Namun ternyata apa yang aku inginkan tidak terlaksana. Aku meninggalkan perdagangan dan ingin lebih memilih ibadah.
Demi zat yang jiwa Abu Darda ada di tangannya, hari ini aku tidak ingin punya sebuah toko di pintu masjid sehingga aku tertinggal dari sholat berjamaah, meskipun aku menjual dan membeli dengan keuntungan 300 dinar per hari. Saya katakan teman-teman, mungkin dalam kondisinya Abu Darda, dia kesulitan untuk gabungkan dua-duanya, jadi seorang pengusaha sekaligus seorang muslim yang banyak beribadah. Mungkin dia kesusahan. Tapi bukan kemudian ini kita jadikan dalil kalau gitu kita mau seperti dia semua. Ya, mungkin ini dalam kondisi Abu Darda. Kita lihat ada sebagian sahabat Nabi, pengusaha iya, dakwah iya. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia dakwah dengan hartanya. Kalau di zaman sekarang antum jadi donaturnya, ya. Antum jadi pengusaha, tapi antum jadi donaturnya, jadi ahli ibadahnya, meskipun antum bukan ustadznya. Coba kalau semua mau jadi ustadz, siapa yang donasi? Sudah ustadznya dagang diprotes juga, ya kan? Ustadznya dagang dibilang, ustadz dagang. Ustadz itu nulis buku, ustadz itu produktif dalam menulis. Ya udah, ustadznya nulis. Nah terus siapa yang mau donasi? Bikinkan masjid, ya kan? Kita butuh antum jadi pengusaha. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya saya katakan janganlah antum nanti hanya sekedar pengusaha saja, lalu cuman usaha, donasi enggak, jadi ustadznya enggak, jadi penghafalnya enggak, jadi imamnya enggak, jadi ngapain? Akhirnya hanya sekadar hijrah dari sisi fisik, bajunya saja yang ganti. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau seandainya ada, dan banyak nih contohnya. Ada ustadz iya, pengusaha iya, donatur iya. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Ustadz di Jogja ada. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian Abu Darda memandang orang yang mengajukan pertanyaan dan dia berkata, aku tidak mengatakan bahwa Allah mengharamkan jual beli ya. Aku hanya ingin termasuk orang yang tidak dilalaikan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Itu aja kok. Abu Darda tidak hanya meninggalkan perdagangan semata. Lebih dari itu dia meninggalkan dunia. Dia berpaling dari perhiasan dan kenikmatannya. Dia merasa cukup dengan sebuah suapan yang menegakkan tulang sulbinya dan pakaian kasarnya untuk menutupi jasadnya. Ada yang pernah singgah di rumahnya dalam malam yang sangat dingin. Abu Darda menjamu mereka dengan makanan hangat dan tidak menyediakan selimut untuk mereka. Manakala para tamu itu hendak tidur, mereka mulai memperbincangkan masalah selimut. Gimana yang dingin gak ada selimut? Maka ada yang bilang, sini aku mintain deh sama Abu Darda. Di antara tamu itu ada yang bilang, jangan. Gak enak udah tamu, masa minta-minta. Tapi orang ini menolak. Maka dia berjalan dan akhirnya berdiri di pintu kamarnya. Dia melihat Abu Darda sudah tidur sementara istrinya duduk di dekatnya. Dia dengan Abu Darda hanya memakai pakaian tipis yang tidak melindungi mereka dari panas dan tidak menepis dingin. Maka seorang laki-laki berkata kepada Abu Darda, aku tidak melihatmu bermalam kecuali seperti kami bermalam. Maksudnya kami tamu, kami tadinya mau minta selimut, ternyata waktu kami mau minta, kami lihat kamu ya seperti kami. Kasihan begitu. Ya. Kamu gak punya perabot kah? Maka Abu Darda bilang, kami punya rumah di suatu tempat. Setiap kali kami punya perabot itu langsung kami kirim ke sana, ke tempat itu secara otomatis. Kalau ada sesuatu yang kami sisakan di sini, kami akan berikan kepada kalian. Masalahnya, perabot-perabot kami sudah kami kirim ke tempat sana. Dan jalan yang kami tempuh untuk menuju rumah di sana itu adalah jalan yang rintangannya sangat sulit, yang bebannya ringan,
Orang yang bebannya ringan akan lebih baik daripada orang yang bebannya berat. Dan kami ingin beban kami ringan supaya kami bisa dengan mudah sampai di rumah itu. Lalu Abu Darda bilang, kamu ngerti kan maksudnya? Kalau jamaah ngerti nggak maksudnya? Rumah apa yang dimaksud ini? Akhirat. Ya. Maksud dia, kalau kami punya harta, kami langsung berikan harta itu di jalan Allah untuk kami ambil nanti di sana. Kalau kami punya perabot atau harta di dunia, kami bisa kasih sama kalian. Kemudian Abu Darda berkata, orang itu berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Di zaman Khilafah Al-Faruq, yaitu Umar radhiyallahu anhu, dia ingin menyerahkan sebuah pekerjaan kepada Abu Darda di Syam. Namun Abu Darda menolaknya. Umar bersikukuh, maka Abu Darda berkata, jika engkau tetap ingin aku pergi ke sana untuk mengajarkan mereka kitabullah dan sunnah Nabi, dan aku menjadi imam sholat, maka aku berangkat. Maka Umar menerima usulannya. Berangkatlah Abu Darda ke Damaskus. Sampai di Damaskus, Abu Darda melihat masyarakat di sana suka dengan kemewahan dan tenggelam dalam kenikmatan. Itu membuatnya tercengang. Maka dia mengundang orang-orang ke masjid. Mereka pun berkumpul. Kemudian dia berdiri di depan mereka dan berkata, wahai orang-orang Damaskus, kalian adalah saudara dalam agama, tetangga dalam tempat tinggal, dan para penolong terhadap gangguan musuh. Apa yang menghalang kalian untuk mencintaiku, menerima nasihatku? Padahal aku tidak mencari apapun dari kalian. Nasihatku untuk kalian, sementara beban nafkahku ditanggung orang lain. Mengapa aku melihat ulama-ulama kalian pergi karena mati, sementara orang-orang bodoh dari kalian tidak mau belajar? Mengapa aku lihat kalian itu suka menumpuk harta yang tidak kalian makan, membangun yang tidak kalian tinggali, dan berharap apa yang kalian tidak bisa meraihnya? Umat-umat sebelum kalian telah mengumpulkan dan mereka pun berharap, namun tidak lama berselang apa yang mereka kumpulkan itu hancur binasa. Harapan mereka hanya menipu dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan. Kaum Ad, wahai penduduk Damaskus, mereka memenuhi bumi ini dengan anak-anak dan harta benda. Siapa di antara kalian yang mau membeli warisan Ad dariku hari ini dengan 2 dirham saja? Maka orang-orang mulai menangis sampai isak tangis mereka memenuhi masjid dan terdengar dari luar. Sejak hari itu, Abu Darda berkeliling mendatangi majelis-majelis masyarakat di Damaskus, berkeliling di pasar mereka, menjawab orang yang bertanya, mengajari orang bodoh, mengingatkan orang yang lalai, memanfaatkan setiap kesempatan dan menggunakan setiap peluang. Setiap kali Abu Darda melewati sekumpulan orang yang tindak aniaya terhadap seorang laki-laki, maka mereka memukulinya dan mencacinya. Abu Darda mendatangi mereka dan dia bertanya, kenapa? Kenapa kok orang ini dipukuli? Mereka bilang, ini orang ini berdosa. Abu Darda bilang, bagaimana kalau dia terjerumus dalam sumur? Apakah kalian akan mengeluarkan dia dari sumur? Orang-orang itu bilang, ya tentu. Maka Abu Darda berkata, kalau begitu jangan dicaci, jangan dipukuli orang berdosa. Orang berdosa itu semestinya kalian nasihati dan kalian luruskan. Berterima kasihlah kalian kepada Allah yang membuat kalian ini tidak melakukan yang Dia lakukan. Mereka berkata, loh kenapa kita tidak benci orang yang berdosa? Maka Abu Darda berkata, kita benci perbuatannya. Jika dia meninggalkan dosa, maka dia saudara. Saat itu juga laki-laki itu menangis dan bertaubat. Ada tadi pelajaran yang perlu di garis bawahi teman-teman. Pada perkataan Abu Darda, mengapa para ulama meninggal sementara orang-orang bodoh tidak belajar? Ya. Kemudian dari perkataannya, mengapa kalian menumpuk yang tidak kalian makan? Dan kalian membangun yang tidak kalian tinggali? Ya, mungkin ini peringatan buat kita semua, termasuk saya. Ya, terutama teman-teman yang punya seperti. Ada kalanya kita punya kulkas, teman-teman. Ini hal kecil ya di rumah.
Ada kalanya kita punya kulkas, isinya itu banyak dan kita nggak makan. Tapi saking pelitnya nggak mau kita keluarkan. Kita sudah tahu bahwa besok kita akan makan apapun yang kita bisa, apapun yang kita mau bisa. Lalu ketika ada yang berkata, misalnya, ayah, itu kasih aja tuh sama tetangga. Kita bilang, jangan, ini buat besok. Padahal besok kita tahu kita mau makan apa, terserah. Sampai kulkas itu penuh. Yang kue, yang Black Forest, yang brownies, macam-macam isinya. Yang daging, ayam, saking banyaknya, itu bertumpuk-tumpuk sampai kulkasnya itu penuh. Lalu ketika diajak untuk mensedekahkannya, sebagian dari kita masih berkata, tunggu dulu, itu buat besok aja. Pada besok kalau kita mau beli lagi, itu mudah. Ya, saya pun sering diingatkan istri saya seperti itu. Keluarkan ini, keluarkan ini. Karena kita memang punya keluarga yang butuh makan. Ya, kalau sudah istri saya keluarkan. Tidak lagi saya bilang, jangan tunggu dulu. Ini buat besok malamnya. Yang ini buat satu hal yang juga mungkin terluput dari ingatan kita. Kita kadang punya lemari itu isinya baju dari yang nomor 1 sampai yang paling ujung. Itu kalau mau digilir mungkin 5 bulan lagi baru ketemu yang ke depannya. Pak, maksud saya, kita punya satu set baju selemari. Kalau mau digilir baju yang pertama sampai ketemu baju yang terakhir, mau ketemu lagi dengan baju yang pertama tadi, itu 5 bulan baru ketemu. Saking banyaknya. Lalu ketika mau dikeluarkan, misalnya oleh istri kita, jangan, ini baju kesukaanku, kesayanganku. Banyaknya baju kesayanganmu ini, sayang semua Kak. Ini aja ketemunya sampai berjamur loh. Ya, sehingga saya sama istri kita punya prinsip. Ya, yang insya Allah kita terapkan adalah kalau ada satu baju baru, satu yang lama harus keluar. Karena buat apa? Mau ditumpuk lagi. Kita udah dapat nikmat yang baru, maka yang lama, yang masih layak pakai, segera kasih ke orang. Jangan tunggu rombeng-rombeng baru dikasih ke orang. Kasih ke orang yang memang juga butuh baju. Kan mungkin banyak ya teman-teman yang juga pengen hijrah, tapi mungkin uangnya kurang. Mau beli baju itu mikir dulu, mau beli baju harganya 130.000 aja rasanya mahal. Tapi kalau mau datang pengajian pakai baju kaos, malu. Antum semua bajunya itu sama Marajo, Ever, macam-macam mereknya. Mereka mau datang, aku belum punya baju. Gak enak aku datang. Nanti aja dah kalau udah punya baju. Nah seandainya itu pola pikir itu ya, dapat baju baru, keluarkan baju lama, kasih ke yang belum punya. Mungkin akan banyak yang datang pengajian. Ya, dan tidak ada lagi alasan-alasan tidak pengajian karena baju. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba diterapkan di rumah. Nanti kalau pulang ya, antum melihat koleksi baju antum. Ya. Jangan-jangan itu sudah begitu banyak. Yang kalau antum gilir ya, ini 2 hari, ketemunya masih lama lagi. Ya. Terus diapakan? Kasih ke orang. Saya tidak bermaksud untuk nyebut amalan, tapi sekedar memberikan contoh. Ya. Di Ramadan yang tahun lalu, saya keluarkan baju saya ada sekitar 25 baju. Terus dilelang di Instagram sama di grup-grup gitu. Hasilnya kemudian dikasih ke orang-orang yang ya waktu itu kan memang baru awal-awal corona ya. Ya kan, Ramadan tahun lalu kan bulan Mei. Corona tiba-tiba itu kan bulan Maret. Jadi dalam 2 bulan itu kan ada orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ada yang tiba-tiba bingung mau makan di mana, mau makan apa. Habis 25 baju. Saya sisakan hanya 10. Ya. Karena 10 ini kalau digilir nanti ketemunya sebulan lagi juga. Itu tetap kebanyakan. Ada ustadz, saya nggak ingin sebut namanya, Ustadz Fulan rahimahullah sudah wafat. Konon teman-teman yang di Madinah dulu berkata, ustadz itu cuma punya nggak main-main 1 baju, 1 baju, hanya baju gamis putih itu yang dipakai. Kalau nanti dia mau nyuci, dia cuci,
Cepat segera dikeringkannya, baru nanti dia keluar lagi. Ketika ada yang bertanya, kenapa baju antum cuma satu, Ustaz? Dia bilang, setiap kali dapat mukafaah, uangnya langsung saya transfer ke mama bapak di kampung. Karena nggak ada pekerjaan, tidak ada penghidupi, maka mukafaah saya segera saya transfer lewat teman. Makanya baju cuma satu. Apalagi baju 10. Ya. Sampai mana tadi? Tadi dikatakan juga, kenapa kita membangun yang tidak kita tinggali? Saya dapati teman-teman saya itu ada yang rumahnya itu 6. Ada satu yang pernah nemani saya safar gitu. Saya tanya, berapa rumah antum? 9. Itu pun dia masih mikir, tunggu dulu saja. Ustaz serius nih nanya? Iya, serius nanya. Tunggu dulu ya. Dihitungin dulu. 9. Di mana-mana itu. Di Jogja 1, di Malang 1, di Anu 1. Saya bilang, Anda itu semua di Balikpapan bisa saya manfaatkan buat tahfiz. Ya kan? Anda semuanya di Balikpapan. Dia bilang, dia carinya lagi fotonya nih. Setelah dicarinya baru, Nasat, ini yang harganya 4M, ini kosong. Luar biasa. Untungnya sudah haji. Kalau belum haji, saya sasar deh langsung. Lanjut. Tadi ada pelajaran, ada orang dipukuli gara-gara berdosa. Maka Abu Darda bilang, kenapa dipukuli? Orang-orang bilang, dia berdosa makanya kita pukuli. Maka Abu Darda bilang, ibarat orang terjemur dalam sumur kan dikeluarkan. Nah, maka orang yang berdosa itu dinasihati dan diluruskan. Kita bersyukur kepada Allah kita tidak melakukan yang sama. Ya. Kalau ada orang berdosa, maka yang dibenci itu dosanya. Adapun orangnya jangan dibenci. Siapa tahu setelah dinasihati, kemudian dia berubah. Dan kalau dia berubah, dia saudara kita. Saya kayak mungkin di hari-hari kebiasaan kita ya, kita satu kantor dengan teman yang merokok. Yang dibenci merokoknya. Orangnya jangan. Siapa tahu antum punya hubungan yang bisa dibangun lama-lama ada kesempatan untuk antum mendakwahi. Ya kan? Daripada musuh, nasihat enggak masuk sama sekali. Mending ditemani sambil diberi nasihat. Lanjut. Abu Darda berkata, anakku, ingatlah bahwa Allah dalam keadaan suka. Ingatlah Allah dalam keadaan suka, niscaya Dia mengingatmu dalam keadaan duka. Maaf. Ingatlah Allah dalam keadaan suka, niscaya Allah mengingatmu dalam keadaan duka. Jadilah kamu orang yang berilmu atau yang belajar atau yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat, yaitu orang yang bodoh. Ya. Karena kamu akan celaka. Jadikan masjid sebagai rumahmu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Sayangnya di sini tidak disebutkan ini takhrijnya hadis riwayat siapa. Tadi sore saya coba-coba cari, saya ketemu ini adalah hadis riwayat At-Tabrani. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Allah menjamin ketenangan, rahmat dan keselamatan pada setiap yang melewati sirat menuju ridha Allah bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Beberapa anak muda duduk di pinggir jalan, mereka berbincang dan melihat orang-orang berlalu lalang. Maka Abu Darda mendekati mereka. Dia berkata, anak-anakku, tempat ibadah seorang muslim itu rumahnya. Di dalamnya dia menahan diri dan pandangannya. Jangan duduk di pasar, karena dia melalaikan dan melenakan. Mungkin kalau zaman sekarang kita ketemu dengan teman-teman yang masih suka nongkrong di Melawai, kita bilang, ini bukan tempat orang yang baik. Oke, antum di situ mungkin bersama istri sekedar melihat ke pantai hanya untuk makan jagung bakar, dan itu pun hanya sekali-sekali. Ataupun menghadap ke depan yang di situ berlalu lalang cewek-cewek dengan rok span, rok pendek dan lain-lain.
itu akan menghilangkan hafalan antum bila ada. Di saat Abu Darda tinggal di Damaskus, gubernurnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan melamar putri Abu Darda yang bernama Ad-Darda kepada bapaknya untuk anaknya Yazid. Maksudnya Muawiyah melamar Darda, yang dilamar adalah anaknya, ya, si Darda. Yang nyampaikan adalah bapak dengan bapak, ya kan. Terus Muawiyah ini anaknya siapa? Namanya Yazid. Ternyata Abu Darda menolak dan malah menikahkannya dengan anak muda biasa. Tetapi agamanya diridhoi, akhlaknya juga diridhoi. Keputusan Abu Darda yang menolak anak gubernur, ini anak gubernur, menjadi buah bibir masyarakat. Katanya, Yazid bin Muawiyah melamar putrinya Abu Darda, bapaknya menolak dan malah menikahkannya dengan laki-laki biasa. Ya. Seorang bertanya kepada Abu Darda tentang hal itu, maka dia mengatakan, apa yang aku lakukan adalah semata-mata demi kebaikannya Ad-Darda, anak perempuanku. Yang nanya bilang, kok bisa? Bukannya kalau malah baik ya nikahkan aja dengan anaknya gubernur, enak lagi. Enak gak? Enak katanya. Enak menikahkan dengan anak gubernur. Coba bapak-bapaknya punya anak perempuan yang datang wali kota, maukah Pak anaknya nikah sama anak saya? Ya, kalau gitu dia sudah punya mobil Pak sendiri, 2 mobilnya, rumahnya sudah ada. Jadi kalau habis akad itu langsung masuk rumah pribadi Pak. Ya, kalau orang zaman sekarang ditawarin begitu, saya kira nggak ada pakai apa yang gini-gini. Nanti ya Pak ya, saya pikir dulu. Itu basa-basi aja. Padahal jingkrak-jingkrak. Ditanya, bagaimana bisa itu kebaikan buat Darda? Maka Abu Darda mengatakan, apa dugaan kalian terhadap Ad-Darda? Jika ternyata dia masuk rumahnya anak gubernur, hamba-hamba sahaya mengelilinginya untuk melayaninya, dan dia melihat dirinya di tengah-tengah istana di mana kemegahannya mencengangkan mata. Kira-kira bagaimana agamanya nanti? Ya, makanya maksudnya begini. Ini kalau kita bayangkan, anak ustadz. Anak ustadz itu hafizah, hafal 30 juz, bisa ngajar. Tiba-tiba dinikahi oleh anak gubernur, tapi di rumah dilayani semua. Kira-kira bertahan gak hafalannya? Bertahan gak agamanya? Ilmunya tersalurkan gak? Itu yang ditakutkan. Makanya dia nikahkan dengan orang biasa saja. Yang penting mungkin nanti dengan anaknya dengan suaminya ini bisa sama-sama ngajar, jadi guru, bisa ngajar tahfiz. Ya. Selama Abu Darda hidup di Syam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab hadir berkunjung ke sana untuk mengetahui keadaan penduduknya. Di suatu malam Umar mengunjungi kawannya yaitu Abu Darda, dan Umar mendolong pintunya, ternyata tanpa gembok. Umar masuk ke dalam rumah dalam keadaan gelap tanpa sinar lampu. Maka Abu Darda mengetahui kedatangan Umar, dia bangkit menyambutnya dengan hangat dan mempersilakannya duduk. Mereka berbincang sementara kegelapan menutupi masing-masing dari pandangan mata kawannya. Umar meraba tikar Abu Darda, ternyata cuma kain pelana. Umar meraba tempat tidurnya, ternyata isinya pasir. Umar meraba selimutnya, ternyata hanya kain tipis yang tidak bisa melindungi dari dinginnya udara Damaskus. Umar berkata kepada Abu Darda, semoga Allah merahmatimu. Tapi bukankah aku sudah mencukupimu? Bukankah aku sudah mengirimkan uang kepadamu? Tapi kita ingat tadi apa katanya Abu Darda? Kami kalau punya perabot sudah kami kirim ke rumah yang di sana. Abu Darda menjawab, apakah engkau masih ingat wahai Umar sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita? Umar bertanya, yang mana? Abu Darda menjawab, itu Nabi SAW bersabda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir raqib. Hendaknya bekal salah seorang dari kalian di dunia ini hanya seperti bekal musafir. Umar menjawab, iya ingat sih.
Abu Darda bertanya, lalu apa yang kita lakukan sesudah kita mendengar hadis ini? Maka Umar menangis dan Abu Darda juga menangis. Hadis ini teman-teman, saya tadi carikan takhrijnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim. Ya, cuma ada sedikit perbedaan kata saja. Ada yang bentuknya liyakun balaghu ahadikum begini dan begitu, ada juga yang berbeda hanya sedikit saja. Yang jelas ini adalah riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, ya, dan sanadnya sahih. Sedikit lagi. Keduanya terus menangis sampai fajar menyingsing. Abu Darda tetap tinggal di Damaskus, menasihati penduduknya, mengingatkan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah sampai dia wafat. Di saat dia sakit yang membawanya kepada kematian, rekan-rekannya menjenguknya. Mereka bertanya, apa keluhanmu? Dia menjawab, dosaku. Mereka bertanya, apa yang kau inginkan? Dia berkata, ampunan Tuhanku. Abu Darda kemudian berkata kepada orang yang menjenguknya, talkinkan diriku dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Abu Darda terus mengulang-ulangnya sampai wafat. Sepeninggal Abu Darda ke hadapan Tuhannya, Auf bin Malik al-Asja'i, ini salah seorang di kalangan sahabat, ya, termasuk pemuka sahabat. Dia pernah bermimpi melihat sebuah kebun hijau yang sangat luas dan pemandangannya sangat indah. Di tengahnya berdiri sebuah kubah dari kulit dan dikelilingi domba-domba. Mata belum pernah melihat yang sepertinya. Dia bertanya, siapa yang punya lahan seperti ini? Ada yang menjawab, ini yang punya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman keluar dari kubah dan dia berkata, ini masih dalam mimpi ya. Dalam mimpi itu Abdurrahman keluar dari kubah dan dia berkata, wahai Auf bin Malik, ini adalah apa yang Allah berikan kepada kami dengan Al-Quran. Kalau kamu melewati jalan yang sana, maka kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat matamu, belum pernah didengar oleh telingamu, dan belum pernah ditemukan, belum pernah terbayang dalam benakmu. Ibnu Malik bertanya, emangnya kalau yang seperti itu punya siapa? Maka dia mengatakan, Allah menyiapkannya untuk Abu Darda, karena dunia menepisnya dengan kedua telapak tangan dan dadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi ada beberapa pelajaran yang mungkin kita bisa ambil. Di antaranya adalah sabar dan butuh waktu dalam mendakwahi keluarga, saudara atau teman. Sehingga yang terbaik adalah jangan memusuhi mereka, tetapi temani, ya, dan pergauli dengan baik keluarga atau teman yang masih dalam keadaan belum mengikuti hidayah, supaya jalan untuk mendakwahinya tidak tertutup. Di antara faedah yang lain adalah bahwa sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah lemah. Bahkan sesuatu yang dijadikan jimat oleh orang-orang sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, itu adalah sesuatu yang mereka buat sendiri yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau kita ketinggalan hijrah, maka jangan berjalan, tapi segera berlari. Ya, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari teman-teman kita, apakah dalam bacaan Quran ataukah dalam bahasa Arab, dalam keilmuan. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, tidak perlu menumpuk sesuatu yang kita tahu bahwa kita tidak membutuhkannya. Hal yang kecil dalam rumah kita diantaranya adalah isi lemari dan kulkas kita. Kalau kita tahu ini kita bakal makan yang lain besok, maka segera berikan kepada orang lain dan berbuah pahala. Baju tidak perlu ditumpuk-tumpuk begitu banyak. Ya, apalagi kalau kita tahu menggilir seluruh baju ini akan bertemu nanti setelah baru bulan-bulan. Kalau ada yang baru nikmat Allah, maka yang lama kasihkan kepada orang, mumpung masih bagus dan masih bisa dipakai dengan layak. Nah, tidak perlu membangun yang tidak kita tinggali. Kecuali kita yakin setelah itu kita bangun, lalu kemudian itu bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, orang berdosa itu bukan dibenci orangnya. Orang dosa yang dibenci adalah dosanya.
Ini kayak ini ya, kayak kalau dalam dunia kita sehari-hari, misalnya antum punya media sosial, terus antum bikin status gitu, mengomentari maksiatnya orang, maka orangnya jangan dijatuhkan. Cukup yang dibahas maksiatnya. Siapa tahu ternyata kita tidak pernah tahu kapan orang yang kita bahas ini ternyata dapat hidayah. Ya. Itu bagian dari penerapan benci dosanya. Orangnya jadikan objek dakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.